Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro, dalam Renungan Harian Sabtu 8 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas, bab 11, ayat 27 sampai 28. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sangat singkat, hanya 2 ayat. Meskipun pendek, namun menjadi pintu masuk untuk mencapai cita-cita dan kerinduan mendasar semua umat manusia, yaitu kebahagiaan dalam hidup. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Demikianlah seruan penutup setiap kali Injil selesai dibacakan. Seruan ini kembali mengulangi dan menyegarkan kita akan sabda Tuhan hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hidup harian kita umat manusia ini umumnya dipenuhi dengan berbagai macam kegiatan. Dan seringkali kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita sukai. Kita kadang tergoda dengan kesenangan-kesenangan yang banyak kali menjanjikan kebahagiaan untuk kita. Padahal, bagi setiap orang yang percaya, sesungguhnya kebahagiaan yang dicari adalah kebahagiaan yang abadi. Dan kita butuhkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kebahagiaan hanya bisa dijumpai kepada Tuhan sendiri. Tidak dapat ditemukan pada hal-hal yang lain. Kebahagiaan sejati membuat hidup manusia menghasilkan buah-buah kebaikan bagi siapa saja, karena isi dan jiwanya adalah kasih sayang. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita semua diundang agar kita tekun membaca, mendengarkan, dan memelihara sabda Tuhan dari hari ke hari. Kita kelola hidup kita, khususnya waktu kita secara bijaksana. Kita siapkan waktu untuk sabda Tuhan, untuk firman-Nya, bukan menyisakan waktu itu. Tapi kita sungguh menyediakan waktu untuk mendengarkan sabdanya. Karena sabda Tuhan itu bagaikan air segar yang akan menyirami diri kita, iman kita, sehingga semakin tumbuh dan berkembang. Dan akhirnya berbuah yang melimpah. Tidak hanya untuk diri kita, keluarga kita, tapi sungguh untuk kita bagikan kepada siapapun yang kita jumpai, yang kita layani dalam hidup setiap hari. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar. Mengalir tenang, tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa
segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Dorong diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangmu, jadi saksi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.